Oke, jadi ini adalah video kedua untuk topik asuhan keperawatan gerontik, dan ini merupakan video pengantar sebelum kita masuk ke dalam asuhan keperawatan lansia atau asuhan keperawatan keluarga dengan lansia. Kenapa saya katakan video pengantar? Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan prioritas diagnosa keperawatan pada asuhan keperawatan keluarga. Dan sebenarnya melakukan scoring ini teman-teman juga sudah pelajari pada semester sebelumnya, tapi saya merasa perlu untuk mengingatkan kembali karena ini cukup rumit, dan saya sengaja membuat satu video ini khusus untuk membahas tentang scoring prioritas diagnosa keperawatan keluarga ini. Jadi scoring ini dapat teman-teman lihat di buku Maglaya ataupun di buku panduan asuhan keperawatan komunitas yang dikeluarkan oleh IPKKI. Jadi untuk menentukan prioritas masalah di sini ada 4 poin yang perlu kita nilai. Yang pertama yaitu sifat masalah, kemudian yang kedua kemungkinan masalah dapat diubah, yang ketiga potensi masalah dapat dicegah, dan yang keempat menonjolnya masalah. Setiap poin ini memiliki bobotnya sendiri, dan setiap poin ini pula memiliki kriteria-kriteria dengan skornya masing-masing. Kita mulai dari sifat masalah. Sifat masalah ini bobotnya 1 dan kriterianya ada 3, yaitu tidak atau kurang sehat skornya 3, ancaman kesehatan skornya 2, dan krisis atau keadaan sejahtera skornya 1. Kemudian poin yang kedua yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Di sini bobotnya 2, kemudian kriterianya ada 3 juga. Yang pertama dengan mudah skornya 2, kemudian hanya sebagian skornya 1, dan tidak dapat skornya 0. Kemudian poin yang ketiga potensi masalah dapat dicegah. Bobotnya adalah 1, kriterianya ada 3 juga, tinggi skornya 3, cukup skornya 2, dan rendah skornya 1. Lalu poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu menonjolnya masalah. Menonjolnya masalah di sini bobotnya 1, kemudian kriterianya ada 3, masalah berat harus segera ditangani skornya 2, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani skornya 2, dan masalah tidak dirasakan skornya 0. Lalu bagaimana kita menentukan kriteria untuk setiap poin ini? Jadi kriteria ini akan kita peroleh ketika kita melakukan scoring bersama dengan keluarga. Jadi untuk menentukan kriteria dari setiap poin ini kita harus menuliskan atau melakukan yang namanya pembenaran, dan pembenaran ini kita akan peroleh dari keluarga. Jadi saat melakukan scoring itu kita tidak boleh melakukannya sendiri, tetapi harus dilakukan bersama dengan keluarga yang menjadi klien kita. Jadi apabila kita sudah melakukan pembenaran dan kita sudah menentukan skor untuk setiap poin, maka yang selanjutnya yang kita lakukan adalah nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus. Adapun rumusnya adalah skor per angka tertinggi kali bobot. Itulah rumusnya untuk setiap poin. Misalnya sifat masalah. Apabila sifat masalahnya adalah tidak atau kurang sehat, yang mana di sini skornya adalah 3 dan bobot sifat masalah adalah 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus skor adalah 3 dan angka tertinggi pada poin tersebut juga adalah 3 dikali bobot 1. Jadi 3/3 kali 1 sama dengan 1. Itu kita hitung untuk setiap poin. Kemudian dari 4 poin tersebut kita jumlahkan, dan itulah total skor untuk setiap diagnosa. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana melakukan scoring supaya teman-teman lebih paham. Misalnya di dalam sebuah keluarga kita mengidentifikasi bahwa lansia berisiko untuk jatuh. Jadi diagnosa yang kita angkat atau diagnosa yang kita tentukan adalah risiko jatuh. Kita mau melakukan scoring. Nah, yang pertama adalah kita bertemu dengan keluarga untuk menentukan atau membuat pembenarannya. Misalnya sifat masalah. Ingat bahwa diagnosa kita adalah risiko jatuh. Ketika kita mencoba menanyakan kepada keluarga mengenai sifat masalah dari risiko jatuh ini, misalnya keluarga mengatakan bila risiko jatuh ini tidak segera diatasi maka akan sangat membahayakan lansia. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa sifat masalah menurut keluarga adalah ancaman. Ancaman di sini skornya 2.
dan nilai tertinggi adalah 3 dan bobot 1, sehingga nilainya adalah 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Jadi sifat masalah nilainya 2/3. Kita pindah ke poin yang kedua, yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, ketika kita menyampaikan hal ini kepada keluarga, keluarga mengatakan kami akan membuat pegangan di dalam rumah, kemudian kamar lansia kami boleh pindahkan ke lantai 1. Misalnya tadinya kamar lansia ada di lantai 2 ya, dan sementara kamar mandinya di lantai 1. Kemudian kami juga bisa membuat pegangan di kamar mandi, dan kami bisa membelikan sandal karet untuk lansia supaya tidak mudah jatuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan masalah dapat diubah ini adalah mudah. Nah, skor untuk mudah adalah 2, sementara nilai tertinggi di poin 2 ini adalah 2 juga, dan bobotnya juga 2. Jadi 2/2 kali 2 sama dengan 2. Jadi skor untuk kemungkinan masalah dapat diubah adalah 2. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Di situ poin yang ketiga adalah potensi masalah untuk dicegah. Nah, misalnya keluarga mengatakan, walaupun kami memiliki banyak kesibukan, tetapi di rumah oma atau opa ada yang jaga, ada caregiver khusus yang menjaga oma ataupun opa setiap hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa potensi masalah untuk dicegah ini adalah tinggi. Jadi skor tinggi adalah 3, kemudian nilai tertinggi juga adalah 3, dan bobot adalah 1. Jadi 3/3 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian poin yang terakhir, menonjolnya masalah. Untuk menonjolnya masalah di sini, misalnya keluarga mengatakan, selama ini oma atau opa tinggal di rumah tapi tidak pernah jatuh ataupun tidak pernah mengalami cedera karena jatuh, karena tadi ada caregiver yang selalu menjaga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menonjolnya masalah ini adalah masalah tidak dirasakan. Dan untuk masalah tidak dirasakan di sini skornya 0. Jadi 0/2, 2 ini adalah angka tertinggi kali 1 sama dengan 0. Sehingga dapat kita jumlahkan, yaitu sifat masalah 2/3, kemungkinan masalah dapat diubah 2, potensi masalah untuk dicegah 1, dan menonjolnya masalah 0, sehingga 2/3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3, 2/3. Jadi itu adalah total skor untuk diagnosa risiko jatuh. Nah, untuk diagnosa-diagnosa yang lain, teman-teman bisa buatkan juga skor seperti ini. Kemudian kita lihat mana yang paling tinggi, itulah yang menjadi prioritas. Jadi diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi seperti itulah cara menentukan prioritas masalah pada asuhan keperawatan keluarga. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah pengantar untuk masuk ke dalam asuhan keperawatan keluarga dengan lansia. Kenapa saya buatkan tersendiri videonya? Karena apabila dimasukkan menjadi satu video dengan asuhan keperawatan keluarga, itu akan menjadi sangat panjang dan mungkin akan sangat membosankan, sehingga ya di sini saya membuatkan khusus untuk video pembahasan tentang scoring di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dan sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, kembali lagi saya menyematkan kode presensi untuk kelas A1 dan juga untuk kelas A2. Mohon diperhatikan batas akhir presensinya sehingga bisa melakukan presensi tepat waktu. Jadi inilah kode presensi untuk kelas A1. Kemudian untuk kelas A2. Nah, jadi saya ingatkan lagi bahwa setelah melihat kode presensi ini, silahkan teman-teman mengisi kode presensinya sendiri, tidak perlu disebarkan kepada teman-teman yang lain, dan tidak perlu pula disebarkan di video yang mana kode presensi ini disematkan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham betul tentang scoring ini, silahkan memanfaatkan forum diskusi yang ada di e-learning untuk untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan topik kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan selanjutnya kita akan berpindah ke video ketiga untuk topik kali ini, yaitu asuhan keperawatan
keluarga dengan lanjut usia.